Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Ahmad Pujiadi dari SMA Negeri 2 Kota Bumi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah dari hasil dari video saya terkait diskusi dan sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Iya Pak, ini kan terkait dengan rancangan tindakan untuk aksi nyata Pak, dimana kita sebagai guru penggerak ini, calon guru penggerak meminta untuk membuat sebuah aksi nyata, tindakan di kelas atau di sekolah gitu kan Pak ya, terkait modul pembelajaran budaya positif Pak, seperti itu. Zaman sini kan ada yang melatar belakang itu, ini pastinya dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara, yang mana kita kan ada 3 filosofi Pak ya, yang apa, Ingasol Singkulodo, Singojo Mangkarso, sama Dayani. Itu kan memang kita selaku guru kan pasti harus memberikan teladan Pak. Terus pada saat kita bersama dengan anak, kita harus menyemangati anak sendiri. Lalu kalau misalnya kita berada pada saat anak itu coba untuk tampil untuk budaya positif, kita mendorong dia untuk memberikan dukungan, kan seperti itu Pak. Nah, ini ada latar belakang tujuannya juga, lalu tolak ukur dan lini masa tindakan yang dilakukan di sini Pak. Dan dari sini nanti saya minta izin sama Bapak, ada beberapa guru nanti yang ikut serta dalam proses pembuatan video sosialisasi Pak. Iya. Seperti itu. Jadi yang mau izin kalau tiba-tiba ada guru yang pas jam belajarnya dipinjam dulu gurunya gitu Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya Pak ya. Karena prinsipnya memang pendidikan Indonesia ini kan awalnya itu Ki Hajar Dewantara yang istilahnya mempopulerkan tentang bagaimana memperhatikan anak, bagaimana mendorong anak, bagaimana menyemangati anak. Jadi pendidikan zaman dulu itu sebenarnya lebih humble ya, lebih apa? Manusiawi. Iya, betul. Lebih manusiawi zaman Ki Hajar Dewantara. Nah, terus pada zaman siapa saya nggak tahu itu kok sampai mukul-mukul. Ya pernah terjadi, saya juga jadi siswa pernah dipukul guru sekeras-kerasnya. Pada zaman itu orang tua nerima, padahal dasar Ki Hajar Dewantara nggak seperti itu.
Sekarang dengan profil pelajar Pancasila itu dikembalikan lagi. Dari K13 juga sebenarnya dikembalikan lagi bahwa guru ini yang mengajarnya dengan kasih sayang. Kasih sayang. Walaupun kita marah itu bukan benci, tapi sayang Pak ya. nah justru marah itu karena sayang. Sebagai apa ya, memicu aja, memicu dengan tegas gitu kan. Karena kalau lemah lembut terus nanti nggak dianggap anak gitu. Iya Pak. Kita memicu, woi, nah itu bicara tegas, bukan berarti kita marah. Bagus lah, sesuai. Jadi kalau yang sifatnya positif, sifatnya apa namanya tanggung jiwa itu saya sangat setuju, sangat cocok. Oke, Terima kasih banyak Pak. Gurunya siapa aja, terserah Pak Adi. Iya. Siapa aja yang dipanggil Pak Adi. Ngomong saya Pak, ini kita sosialisasi aja. Oke, Jadi kan biar ada pengimbasannya juga ke rekan guru lain, jadi pada saat rekan guru lain nanti mengajar di kelas atau apa, ada budaya positif juga yang bisa diterapkan seperti itu. Cuman mudah-mudahan tidak hanya tahu teorinya ya. Iya. Banyak orang tahu teori bahwa yang positif itu gini gitu. Yang negatif itu ini. Tapi tergoda akhirnya dia melakukan negatif gitu. Gitu. Nah, sering seperti itu. Karena tergoda entah lingkungan, entah apa. Ada yang tahu teori aja. Iya. Dan kita lebih dari itu. Terima kasih banyak Pak. Oke. Saya dukung Pak Adi, semoga sukses. Amin. Oke. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya untuk saya berdiri di sini dalam sosialisasi penerapan aksi nyata untuk budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Bumi. Ya, yang pastinya ada yang melatar belakangi. Yang melatar belakangi budaya positif itu dari menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu acuan dalam penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah budaya positif. Yang kita ketahui, budaya positif di sekolah sangat penting untuk ditumbuh kembangkan. Disebabkan masih adanya siswa yang melanggar tata tertib atau peraturan sekolah. Hal ini didasari oleh siswa yang merasa terbebani atau terkekang atas peraturan tersebut, bukan atas dasar kemauan dari mereka sendiri. Oleh sebab itu, agar dapat terjadi budaya yang positif dari dalam diri siswa, maka salah satu langkah untuk membentuk karakter mereka adalah membuat lingkungan kelas yang disiplin positif lewat perancangan kesepakatan kelas yang didasari oleh keyakinan mereka, lewat motivasi intrinsik tentunya ya, sehingga memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya, yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan dan kesepakatan kelas agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lalu yang kedua, mewujudkan siswa yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan sikap disiplin yang positif. Untuk konsep disiplin positif dan motivasi, sebagai pendidik tentunya kita mempunyai harapan atau keinginan dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Adapun tolak ukurnya, yang pertama adalah terciptanya keyakinan dan kesepakatan kelas oleh murid bersama guru.
Yang kedua, penerapan keyakinan sehari-hari oleh murid ya. Yang ketiga, penguatan karakter disiplin positif siswa yang agamis atau religius, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana nanti penerapannya di kurikulum Merdeka. Dalam membentuk keyakinan kelas, ada beberapa yang perlu dipahami di sini. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret tentunya ya. Kalau peraturan kan seperti itu. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti hanya pernyataan universal di sini adalah 5S ya kan? Senyum, sapa, salam, sopan, santun, seperti itu. Jadi kita selaku guru pada saat anak datang ke kelas atau datang ke sekolah, kita harus bisa menegur dengan 5S ini. Begitu pula dengan anak-anak tersebut. Itulah merupakan keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Lalu yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi di sini jangan sampai ada kalimat jangan atau tidak seperti itu, tapi kalimat yang lain yang sifatnya positif. Seperti halnya saya harus datang tepat waktu, nah seperti itu. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa atau oleh semua warga kelas. Nah, di sini. Jadi misalkan kita buat 5 keyakinan kelas, ya 5 inilah yang harus kita terapkan seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak. Lalu yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Jadi kita harus pahami bahwasanya keyakinan kelas tersebut dapat diterapkan. Seperti hanya kalau misalkan kita berada di kelas, masuk kelas seperti itu kan, kita penerapannya adalah untuk membuka sepatu atau membuka alas kaki seperti itu. Itu adalah salah satu juga budaya positif. Lalu yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini kita mencoba untuk mengenal karakter siswa segala macam, tapi yang sifatnya positif. Jadi yang negatif kalau bisa jangan dimasukkan ke dalam budayanya seperti itu. Seperti hanya kayak datang terlambat atau lain sebagainya. Jadi pada saat masuk kelas juga harus memberi salam dan sebagainya. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini bisa sistemnya, jadi pada saat kita masuk kelas, kita informasikan lagi keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas yang sudah kita buat untuk gunanya sebagai budaya positif di kelas atau di sekolah. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat kemarin, ya. Di beberapa kelas sudah saya terapkan. Jadi di sini yang pertama adalah mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Nah, misalkan ajaran agama adalah kan biasanya di semua agama itu pasti dituntut untuk berkata jujur seperti itu. Jadi saya selalu bilang ke anak, kalau misalnya ada anak yang izin atau apa, saya bilang kamu jujur ya nak. Nah seperti itu adalah salah satu kesepakatan dalam keyakinan kelas. Atau juga bisa juga penerapan lainnya seperti beribadah atau tilawah pagi yang sudah kita lakukan ya setiap pagi pada saat 15 menit sebelum masuk kelas, itu juga termasuk salah satu budaya positif di sekolah. Lalu yang kedua, berdisiplin diri tanpa adanya paksaan guna kebaikan diri dan masa depan. Nah di sini ini berdisiplin diri. Jadi pada saat memang misalkan pada saat kita masuk kelas, ya anak-anak masuk kelas, karena kelas itu sudah dipel, sudah disapu dan harus melepas alas kaki, ya kita juga selalu guru hendaknya coba untuk menghargai hal tersebut seperti itu kan, untuk mendukung seperti itu. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara,
yang kita pakai itu adalah lambang Tuturi Handayani ya, itu yang kita pakai. Filosofi yang ketiga, yang mana itu di situ kita selaku guru adalah untuk mendorong pada saat manakala kita berada di belakang seperti itu. Jadi benar-benar kita dorong, dan dengan caranya salah satunya adalah mengikuti peraturan yang ada di kelas mereka untuk melepas alas kaki pada saat masuk kelas seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan kesepakatan dalam kelas ya, yang mana kesepakatan dalam kelas ini digunakan agar terciptanya suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, baiklah, akan ayah berikan sebuah kertas ya, yang nanti kalian tulis keyakinan-keyakinan apa saja agar terciptanya kesepakatan di dalam kelas. Ya, yang pastinya gunanya kesepakatan dalam kelas ini agar terciptanya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Paham? Apakah sudah menulis semua, nak? Sudah. Baik. Sekarang satu persatu diminta untuk menempelkan hasil tulisan kalian di papan yang sudah disediakan. Ya. Bisa dimulai dari September. Dilanjutkan dengan Sania. Ya, lanjut yang lain boleh satu persatu ya.